Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak-bapak Ibu semuanya sore ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sore ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan Koce ya. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah di layar Bapak Ibu sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Jadi tema yang akan saya angkat hari ini adalah coaching. Jadi ini akan dilaksanakan pada lokakarya yang keempat pada pendidikan guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan saya Edi Yono, CPP Angkatan 9. Tujuan dari coaching yaitu peserta mampu untuk menemukan ide baru atau cara baru untuk mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Itu ya, jadi kata kuncinya adalah yang pertama menemukan ide baru. Kemudian yang kedua apa? Yaitu untuk mengatasi tantangan dalam menghadapi tujuan. Kemudian coaching itu biasanya kita mengambil bahan atau masalah yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari dan nanti itu berkaitan dengan peran kita sebagai guru ya. Jadi untuk mencari permasalahan yang kita hadapi, kemudian solusinya apa. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan tayangkan contoh percakapan coaching. Coba ini akan saya share videonya. Sebentar, videonya ada di... Sambil menunggu tayangan video, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya ini ya, bentar. Ya, sudah nampak? Bapak Ibu? Belum, Pak. Proses. Nah. Sudah. Jadi ini adalah demo coaching ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya sudah bisa datang ke sini. Kita akan lakukan coaching 15 menit nih, nggak lama-lama. Dan saya cuma mau pastiin 15 menit ini sifatnya rahasia. So ini hanya antara kita dan meskipun nanti video ini akan ditonton oleh teman-teman yang ikut pelatihan, tapi itu adalah untuk pembelajaran, jadi akan stay di situ. Gitu. Oke, so untuk memulai. Ya, mungkin itu ya, jadi tayangan video seperti itu. Kemudian mohon Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan melalui Jambotnya. Jadi dari video itu apa yang Bapak Ibu amati? Mati. Belum habis ya? Saya kira habis tadi. Sudah, Pak. Ya. Sudah ditulis. Sudah dituliskan di Jambotnya. Sudah. Ya, jadi mungkin ada yang ingin menyampaikan. Kirim ulang Jambotnya, Pak. Saya belum dapat, Pak. Ya, bisa dibantu teman-teman untuk menyampaikan ini link Jambotnya. Ya, Pak, dibantu. Ya. Jadi itu apa prinsip dasar coaching ya? Jadi dari video tadi menurut Bapak Ibu apa prinsip dasar coaching itu? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Pak Ade silakan. Izin menyampaikan saya, Pak. Ya, silakan Pak Ade. Jadi yang pertama
adalah kemitraan. Ya. Yang kedua adalah proses kreatif. Ya. Yang ketiga memaksimalkan potensi. Di Ya, mana terima kasih Pak Ade. kemitraan ini Ya, terima Oke. kasih. Ada 3 hal ya yang disampaikan Pak Ade, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan, Bu Kisma? Ya, Pak. Menurut saya, izin menambahkan, Pak. Ya. Ya, menurut saya untuk coaching itu kita perlu keterampilan kreatif, Pak. Di mana nanti kita akan menggali atau menyalurkan ide-ide terbaru kita terkait coaching. Ya, terima kasih Bu Kisma. Jadi perlu adanya kreatif gitu ya. Jadi akan saya tampilkan kembali video PPT-nya. Sudah nampak PPT-nya, Bu? Sudah, Pak. Ya, ini Ada, ya. Pak, Jadi ada. prinsip-prinsip Ya. dasar coaching tadi sudah disampaikan Pak Ade, betul ya. Jadi yang pertama kemitraan, jadi sifatnya adalah setara ya. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, bagaimana kita menggali ide. Kemudian yang ketiga apa? Ya, betul ya. Jadi terima kasih. Memaksimalkan potensi. Pak. Jadi sekarang Ya. saya akan langsung praktekkan coaching ya. Jadi saya minta bantuan Pak Ade sebagai coaching dan saya sebagai coach. Siap Pak Ade? Ya, Pak. Ya, jadi ini prakteknya seperti ini ya. Jadi Pak Ade sebagai coaching, kemudian yang lain itu sebagai observer ya. Jadi mengamati kegiatan ini. Ya, pertanyaan gimana Pak Ade, sudah siap? Ya, Pak. Ya. Pak Ade, jadi ketika Pak Ade di sekolah, jadi ketika melakukan pembelajaran, itu yang menjadi fokus pengembangan Pak Ade itu apa? Yang pertama, Pak, yang menjadi pengembangan saya itu adalah siswa saya. Ya, fokus ke siswa ya. Cuman pada saat pengembangan saya mempunyai suatu problem, Pak. Iya. Di mana masalah yang saya hadapi adalah kalau saya sendiri khususnya di bidang olahraga ya Pak ya, saya sendiri terbentur oleh sarana prasarana yang ada di sekolah saya. Misalkan seperti gini Pak, ketika saya ingin mengajarkan teori permainan sepak bola, ternyata alat bola yang dimiliki sekolah saya hanya 1, sedangkan jumlah siswa 20. Gitu, Pak. Jadi dengan waktu efisiensi pengajar itu cuma 4 jam pelajaran. Jadi itu Pak, permasalahan yang saya hadapi, terbentuk oleh sarana dan prasarana yang ada. Begitu Pak. Jadi lagi masih ada yang mau sampaikan Pak Ade? Mungkin itu permasalahan. Ya. Ya Pak Edi. Jadi Pak Ade menyampaikan berkaitan dengan pembelajaran olahraga ya. Jadi di situ terdapat keterbatasan dalam sarana. Jadi sarana lapangan, kemudian yang apalagi selain lapangan, apalagi Pak tadi? Bolanya. Bolanya ya. Jadi siswanya ada 20, kemudian bolanya punya berapa Pak? Hanya 1 Pak. Ada 1 ya. Iya. Jadi bolanya siswanya 20, bolanya 1. Kemudian kalau tempat lapangannya ada Pak? Kita tidak Pak, kita menggunakan aset yang ada, hanya lapangan ala kadarnya Pak. Ukuran lapangan itu kisaran 18 kali 9 meter Pak, menggunakan lapangan voli. Iya, Bapak turut prihatin ya, jadi dengan sarana yang kurang mencukupi, tapi kita perlu ada inovasi. Kira-kira Pak Ade ada nggak solusinya? Jadi bagaimana agar bola itu bisa terpenuhi gitu? Ada Pak, jadi selama ini memang karena motonya guru olahraga adalah selalu kreasi, inovasi ya Pak ya. Iya. Itu moto olahraga dituntut buat berkreasi, inovasi,
Karena saya yakin hampir di semua rata-rata sekolah juga pasti kekurangan sarana prasarana dalam pembelajaran. Iya. Kembali ke hal tadi Pak, selama ini ketika inovasi saya terpikirkan dalam benak saya menyuruh siswa ya Pak ya mengambil satu kantong plastik dan menyuruh siswa untuk memasukkan daun ke dalamnya Pak. Seperti itu. Hingga nanti pasti diikat sehingga membentuk menyerupai bola. Mungkin itu. Artinya ketika kita pembelajaran tanpa bola asli pun siswa bisa merasakan Pak. Cara menendang bola seperti ini. Itu Pak. Ya, jadi ini sudah ada inovasi ya. Jadi dengan menggunakan plastik, kemudian dengan dengan masukkan sampah di dalamnya gitu ya. Akhirnya menjadi bola gitu ya, Pak. Ya. Terus gimana Pak? Anak-anak menikmati nggak? Menikmati Pak. Oh ya, jadi yang penting tujuannya sudah anak-anak bisa tercapai langsung merasakan. Ya? Ketika kita memaparkan begini loh cara menendang di posisi, anak itu bisa langsung mempraktekkan ya Pak. Karena emang PJOK harus selalu berkaitan dengan praktek langsung bukti. Ya. Mungkin itu Pak. Jadi terima kasih ya Pak. Jadi sudah memberikan inovasi, kemudian juga sudah memberikan penguatan pada siswa sehingga fokus pada siswa. Jadi walaupun peralatannya tidak ada, tapi kita bisa mendapatkan gantinya. Ya terakhir kesimpulan dan refleksi. Barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain akan menyampaikan kesimpulan atau refleksi dari kegiatan coaching pada sore hari ini. Dipersilahkan. Baik Pak, saya rembuk sedikit. Silakan Pak Untung. Bisa disimpulkan bahwa coaching ini lebih kepada privasi Pak ya. Karena memang tidak bisa disampaikan salah terbuka kayak kan ada tugasnya sendiri. Kalau misalnya latih itu kan petugasnya pelatih. Tapi kalau coach itu coaching itu proses kegiatan yang dilakukan secara tertutup, baik satu orang atau lebih yang disampaikan oleh coach dan coach itu lebih kepada menerima proses pendampingan tersebut. Jadi untuk ke arah yang lebih kreatif. Oke. Ya, terima kasih Pak Untung. Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi coach itu sifatnya tertutup antara dua orang. Jadi ini karena ini tim, jadi yang lain memberikan masukan ya. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih. Marilah kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas. Udah diberhentiin, Pak.